mengontrol pemberian nutrisi otomatis tanaman hidroponik. Saya sebagai pemateri Alfian Pratnagama, dan materinya seperti ini. Apa sih internet itu? Nah, internet itu jaringan yang menghubungkan komputer-komputer seluruh dunia supaya dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian manfaat-manfaat dari internet, yang pertama, memperoleh informasi. Sebagai contoh seperti kita melakukan pencarian berita ataupun artikel. Kemudian yang kedua, jual beli barang ataupun jasa, seperti Tokopedia, Shopee, untuk jasa seperti Gojek dan Grab. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi langsung, seperti untuk saat ini seperti WhatsApp, email ataupun Zoom. IoT itu adalah suatu objek yang memiliki kemampuan untuk transfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Tujuan dari IoT ini ya untuk mempermudah dan meringankan tugas dari manusia itu sendiri. Untuk perangkat-perangkat IoT itu terdapat seperti sensor yang digunakan untuk penerima informasi tentang apa yang ingin kita monitori. Kemudian CPU atau komputer yang digunakan, perangkat yang digunakan seperti komputer kecil yaitu Arduino ataupun Raspberry Pi. Untuk jalur komunikasi seperti Bluetooth ataupun Wi-Fi. Kemudian untuk keluaran ini bisa berupa seperti LCD ataupun pengiriman data ke server. Untuk kelebihan dari IoT, ada data dengan bantuan komputer dan algoritma program, maka tidak perlu melakukan pengecekan data dan biarkan mesin yang melakukannya. Kemudian tracking akan mudah dilakukan pengecekan sehingga tidak mungkin terjadi kelalaian dalam pengecekan setiap harinya. Untuk kemudian waktu, dengan bantuan yang telah diprogram sebelumnya, maka untuk mengolah informasi, melakukan tindakan dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara cepat. Untuk kurangannya itu kan, yang pertama kan IoT itu rangkaiannya sangat rumit sehingga diperlukan tenaga ahli untuk melakukan perawatannya. Kemudian untuk keamanan, sebenarnya semua perangkat yang ada di internet itu kan dapat dihack ataupun dapat dibobol. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengamanan terhadap web tersebut ataupun yang lain-lainnya. Jadi kita diagram blok yang akan kita buat, yaitu Lolin board yang kita gunakan seperti Lolin P3, kemudian sensor TPS, kemudian pada cek Lolin ini memerlukan daya untuk hasil keluarannya seperti LCD 16x2, kemudian relay 2 channel untuk water pump nutrisi A dan nutrisi B. Untuk alurnya seperti berikut. Pertama Lolin, TPS dan LCD on. Kemudian TPS melakukan scan. Setelah melakukan scan, hasilnya akan dikeluarkan melalui LCD, diprint melalui LCD. Kemudian melakukan pengecekan apakah TPS tersebut sudah memenuhi apa yang kita inginkan atau belum. Apabila belum, maka relaynya itu on dan water pump itu akan menyala, water pump nutrisi akan menyala. Lalu kemudian dicek kembali, TPS sensor akan men-scan kembali dan LCD akan menampilkan hasilnya. Kemudian dicek apakah TPS tersebut sudah memenuhi atau belum. Apabila sudah memenuhi, maka relaynya itu akan off dan sistem akan selesai. Gitu. Jadi untuk rangkaiannya, ini terdapat Lolin, P3, kemudian ini relay 2 channel yang akan kita gunakan, dan ini water pump, terdapat 2 water pump, nutrisi A, nutrisi B,
Kemudian ini terdapat LCD 16x2 untuk menampilkan hasil dari sensornya. Dan ini ada sensor yang akan kita gunakan. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Satu lagi, sistem ini kan otomatis, terus online. Seandainya pemilik kebun itu tidak ada kebun, bisakah dipantau dari HP? Bisa. Bisa ya? Bisa. Pengendalian juga dari HP bisa. Bisa ada kekurangan apa sistem yang nggak jalan, dan bisa nggak ada yang dikendalikan dari HP? Nah dari HP itu kan bisa melalui webnya itu bisa. Jadi ntar selain hasil warnanya itu selain di LCD, warnanya itu pun nanti ada di websitenya itu. Misal TDS-nya hari ini berapa untuk saat ini, 200 atau berapa. Mungkin ntar nanti kalau ada kekurangan dari nutrisinya kayak gitu mungkin ditampilkan di situ, di webnya situ kan. Jadi kita bisa mantap apa aja itu dimanapun melalui online. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan? Enggak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kurang kata dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekam ini.